Kita mau berbicara tentang kehidupan kita, terutama kalau kita merasa hidup kita ini dalam keadaan sulit sekali. Dan ada kesadaran bahwa barangkali kesusahan hidup ini disebabkan ya oleh dosa tidak hidup kita ini. Dan kita ingin sekali ya, supaya hari-hari akan datang ya bisa berubah menjadi lebih baik. Tapi apakah ada masa depan ini? Orang Kristen kita itu dalam dunia yang banyak pencobaan, dan kadang-kadang kita memang tak menjaga diri dan masuk ke dalam banyak kesusahan. Ada teman kenalan saya, bahkan jemaat gereja, dan dia juga baik ya, aktif. Kadang dia ajak saya pergi berkunjung, memberitakan Injil pada temannya. Kita kan bahkan pernah dia membantu waktu STT untuk menyediakan satu rumah asrama di tempat tinggal. Dia sewakan untuk gereja pakai. Dia menyewa ya, tapi bisa dipakai di asrama gereja. Tapi ibu satu ini sampai sekarang pun jadi pikiran saya gitu. Karena dalam usaha dia tidak tertib. Dana orang dia pakai. Nah, kita tidak tahu bagaimana kehidupan dengan suaminya. Bagaimana juga kehidupan suaminya. Akhirnya urusannya itu harus ditutup gitu. Dan dua orang bahkan telepon saya untuk mencari dia gitu. Karena menghilangkan diri. Dan mereka telepon saya karena di rumahnya tak bisa dicari, ya mencari ke gereja. Tanya di mana dia itu. Karena hutang-hutang yang banyaknya. Kalau memikirkan teman ini saya juga jadi sedih gitu. Ya. Harusnya dia hidupnya baik ya. Tapi tidak disiplin, tidak hati-hati. Nah, sekarang kondisinya begitu susah. Saya pun tidak tahu di mana dia. Ada satu lagi anak muda di STT, harusnya baik. Mula-mula masuk sekolah baik, belajar 3 tahun baik-baik, harusnya baik. Nanti sekolah ya belajar jadi hamba Tuhan kan baik. Tapi pelan-pelan dia jadi malas dan malas-malasan. Satu pagi bahkan pagi-pagi buta lah ya, jam 5 lebih ya, melanggar orang. Dan dia lari gitu loh. Bak mobil melanggar orang. Dan dia lari. Hari itu saya mau ke Singapura. Waktu saya lihat kenapa mobil gereja diparkir kok seperti ada benturan. Jadi saya titip pesan ke salah satu pekerja gereja, coba dicari tahu kenapa mobilnya begitu. Lalu saya ke Singapura, kan ada khotbah di situ. Dan dilaporkan bahwa itu anak pagi hari dia melanggar orang dan dia lari gitu loh. Waduh, saya pikir ini kalau kita udah sampai melanggar orang, kita harus setidaknya ya
bahwa orang itu pergi ke rumah sakit. Ini pagi-pagi buta kan, jam 5 lebih. Gimana kalau kita biarkan di situ? Jadi saya suruh pekerja gereja coba pergi cek ke rumah sakit lah. Ya ada tak yang seperti dilanggar orang lalu ada yang urus gitu, dicek. Entah yang pergi cek tak bisa cek atau bagaimana, saya pun tidak tahu karena tidak ada. Nah, tidak ada ya sudahlah. Ya kalau ada ya kita akan coba bertanggung jawab. Tapi kalau dia bilang tidak ada, ya kita pun tak bisa berbuat lebih lanjut. Ya, anak ini mau jadi hamba Tuhan gitu loh. Tapi melanggar orang saja dia main lari. Jadi kemudian dia tak mau lagi sekolah. Lalu saya dengar ada anak orang hamil dan terpaksa mereka kawin cepat gitu. Sangat tak disiplinnya hidupnya gitu loh. Jadi yang seperti ini bagaimana masa depannya di dalam Tuhan gitu loh. Ini contoh. Hidup kita orang Kristen, kalau kita tidak hati-hati, memang mudah jatuh ke dalam pencobaan. Sehingga kita mengalami banyak kesusahan. Dan kita merasa, apakah Tuhan akan menolong saya lagi? Apakah Tuhan akan memberkati keluarga saya lagi? Nah, Bapak Ibu, saya mau bicara topik ini karena di dalam Tuhan itu ada pengharapan. Dosa mendatangkan hukuman. Tapi pertobatan itu membawakan harapan di masa depan. Hari ini kita tangkap prinsipnya ya di dalam sejarahnya orang Israel. Tadi kita membaca di Yeremia pasal 29 ya. Beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu, aku akan menepati janjiku itu padamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Jadi apa yang terjadi dengan orang Israel? Tidak setia. Umat Tuhan yang tak setia. Dari Mesir, satu kumpulan besar manusia, diperkirakan hampir 2 juta orang, tertindas sebagai budak, tidak mempunyai negeri, tidak ada yang melindungi mereka. Ditindas di Mesir. Dan Tuhan menolong mereka. Melalui Musa, melalui Yosua, Tuhan bawa bangsa ini keluar dari perbudakan. Berikan mereka sebuah negeri, sebuah tanah air. Berikan mereka undang-undang, hukum Taurat, sehingga mereka bisa hidup dengan teratur. Ada peraturan, ada ketentuan. Berikan mereka pemimpin, ya, supaya bangsa ini tidak lepas kendali, tapi ada yang mengatur. Jadi satu bangsa begitu baik, itulah anugerah Tuhan. Tapi dalam perjalanan waktu hampir 5 abad yang panjang, mereka akhirnya menolak Tuhan. Ya. Setelah Raja Daud 500 tahun kemudian mereka tuh menolak Tuhan. Menyembah berhala. Dalam kehidupan moral, etika, kehidupan sosial, mereka menindas orang lemah, ketidakadilan, imoralitas. Dalam hal beribadah, mereka juga lalaikan
hukum hari Sabat. Akhirnya bagaimana? Setelah Tuhan mengirim mereka nabi dan nabi untuk menasihati, untuk menyerukan mereka bertobat, karena tidak ada pertobatan. Akhirnya Tuhan harus menghukum mereka. Tahun 586 sebelum Masehi, itulah hari yang terakhir oleh bangsa Babilonia, ya, superpower pada waktu itu. Bangsa itu dikalahkan, ibu kota mereka dibakar, baik suci mereka dibakar, dan sebagian besar penduduknya itu dibuang. Ya, dibuang ke luar negeri, dibuang ke Babilonia, dan mereka harus tercerai berai. Itu penghukuman. Dosa yang terus menerus, yang tidak mau ditinggalkan, walaupun kita sudah sadar, sudah tahu itu salah, tapi kita memilih terus hidup dalam dosa itu. Maka datanglah waktunya ketika Tuhan melihat kita tidak boleh lagi dibiarkan dalam kondisi demikian. Harus ada stop terhadap kehidupan yang begitu berdosa. Maka datanglah penghukuman. Dan bangsa Israel harus menderita hukuman yang berat itu. 70 tahun mereka itu akan ada di pembuangan. Setiap kali kalau kita merasa hidup kita itu kenapa begitu sulit ya, kita harus mempertimbangkan apakah ini adalah hukuman Tuhan kepada kita. Meskipun bukan setiap kesulitan itu adalah hukuman Tuhan, bukan. Tapi apabila kita dalam kesusahan besar, kita harus mempertimbangkan apakah ada kemungkinan ini adalah hukuman Tuhan. Jadi kita harus melihat hari-hari yang telah kita lalui itu, bagaimana kita menjalani hidup itu. Kalau di dalam keluarga kita hubungan suami istri menjadi begitu sulit, ya, dan sering kali itu terjadi. Jemaat gereja kadang-kadang juga begitu. Ada yang panggil saya karena bertengkar hebat sekali dengan istri. Ya, saya pergi lihatlah. Ada keluarga yang saya ingat waktu saya baru mulai pelayanan dulu di Kota Kijang, di Pulau Bintan. Sulit. Suami istri sulit sekali. Karena suaminya selalu main tangan. Dia kerjanya jual daging babi, potong babi, dan jual daging. Jam 11 biasanya udah tutup. Setelah dia bersih-bersih, dia akan pergi minum bir. Nah, habis itu dia akan mabuk. Dan mabuk dia pulang ke rumah, sedikit tidak enak saja dia pukul gitu. Pukul istri, pukul anak. Lalu saya dipanggil lagi ke rumah berulang kali. Sulit sekali. Ada lagi, waktu itu saya baru 20-an tahun gitu, sehingga saya agak terkejut. Ternyata keluarga, ayahnya tak mau pulang. Bisa ke rumah, anaknya 3 orang, bantu anaknya belajar, ya, kita masih kecil ya, tak ada uang, sulit sekolah, bantu mereka belajar. Terus saya tanya, mana suaminya, mana bapaknya, tak mau pulang, karena punya istri simpanan. Bapaknya waktu itu 40 tahun, karena waktu itu saya masih 20-an tahun,
Oh, saya pikir 40 tahun tua sekali dia gitu loh. Padahal saya sekarang lihat dia macam anak muda yang 40 tahun. Ada juga keluarga Kristen itu. Ya kadang-kadang rumah tangga begitu sulit. Isu orang tua dan anak juga. Ya, isu orang tua dan anak tak bisa harmonis. Ada anak begitu kurang ajar, menyalahkan papanya karena tak bisa kuliah. Dan papanya hanya jualan makanan kecil, kena tampal papanya itu. Nah, kurang ajar dia kan, menghina papanya, kena tampar. Habis itu dia main pergi aja. Ayah dan anak, dan juga begitu sulit. Dan kita semua Kristen. Ketika kita dalam keadaan susah, kita harus melihat hari-hari yang berlalu, minggu-minggu berlalu, bulan-bulan berlalu, atau tahun-tahun berlalu. Apakah kita hidup ya di dalam dosa itu? Kita melakukan hal yang kita tahu itu tidak benar. Sehingga kesusahan yang menimpa kita itu ya adalah ganjaran dari Tuhan untuk membuat kita sadar, membuat kita berhenti agar kita tidak terus hidup jalan dan kehidupan yang berdosa itu. Jadi kesusahan itu walaupun terasa berat dan terasa pahit, seharusnya kita lihat di kemudian hari sebagai sebuah kebaikan Tuhan, agar kita bisa berhenti di situ dan berbalik, ya, bertobat, supaya kita bisa menerima anugerah dan berkat Tuhan kembali. Kadang-kadang saya juga lihat kehidupan saya sendiri. Kalau ada hal-hal yang begitu terhambat dalam pelayanan saya coba lihat apakah ada kemungkinan ada dosa dalam kehidupan saya. Kita harus melihatnya, ya. Karena tidak ada hal yang terjadi tanpa sepengetahuan Tuhan. Semua hal yang terjadi dalam hidup kita itu Tuhan tahu dan Tuhan izinkan. Kalau yang buruk itu terjadi yang Tuhan izinkan, kita harus bertanya, kenapa Tuhan izinkan? Ada apa sehingga Tuhan mengizinkan hal itu terjadi? Nah, jadi Bapak Ibu, kamu pikir, kalau kamu merasa susah saya sekarang ini, coba pikir, adakah hal yang harus kita tinggalkan? Yaitu pertama, walaupun kita di dalam kesulitan dan kesusahan itu tidak berarti kita harus selamanya dan seterusnya dalam keadaan seperti itu. Ada pengharapan bahwa semuanya bisa berubah. Tuhan Yesus menjadikan segala-galanya baik lagi, apapun itu juga. Nah, kita lihat ayat ke-11. Nah, setelah Tuhan berbicara bahwa Israel ini dihukum 70 tahun, Tuhan berkata demikian, Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan padamu hari depan yang penuh harapan. Jadi ketika mereka hidup dalam dosa, Tuhan menghukum mereka. Tuhan yang menghukum. Itu tidak terjadi secara kebetulan. Tuhan memilih untuk menghukum mereka. Biarkan saja mereka harus mengalami
situasi yang begitu sulit itu. 70 tahun ya di pembuangan itu. Itu orang yang dewasa yang dibuang itu saya rasa tidak kembali. Umurnya tidak akan cukup panjang. Semua akan mati di pembuangan itu. Sangat besar yang pulang nanti itu ada anak-anak lahir di pembuangan. Jadi bisa bayangkan orang-orang dewasa yang ditawan dan dibawa pergi, dan mereka tahu mereka tak pernah kembali lagi. Jadi batinnya itu adalah sebuah rasa putus asa yang berat sekali. Tapi itu hukuman. Tuhan izinkan itu terjadi. Karena dosa yang besar. Tapi Tuhan tidak bermaksud bahwa bangsa ini akan terus menerus dalam keadaan terhukum seperti ini. Karena Tuhan bilang, Tuhan mempunyai rancangan untuk bangsa ini. Dan itu adalah rancangan yang baik, bukan rancangan kecelakaan. Tuhan tidak punya maksud setelah mereka dihukum, Tuhan akan buat mereka celaka lebih lanjut. Itu tidak ada. Sebuah hukuman cukup membuat kita sadar. Tuhan tak mempunyai maksud untuk terus dan terus menambah hukuman pada hidup kita. Hukuman adalah untuk menyadarkan kita. Dan Tuhan mempunyai pemikiran yang baik untuk kita ke depan. Rancangan damai sejahtera. Ada hal-hal baik yang Tuhan pikirkan untuk kita setelah penghukuman. Jadi Bapak Ibu, kalau kita menyadari kesusahan yang sedang kita alami ini adalah penghukuman dari Tuhan, biarlah kita juga tahu hukuman ini akan berlalu. Dia tidak akan selamanya begitu. Dia akan berlalu. Akan digantikan oleh masa depan yang penuh harapan. Tuhan akan melakukan hal yang baik kepada kita. Tapi bagaimana syaratnya? Kalau kita sudah dalam penghukuman dan kita tak mau bertobat dan kita terus saja dalam hidup berdosa itu, maka berlanjutlah hukuman kita sampai pada waktu kita sadar. Makanya Tuhan bilang kita itu jangan mengeraskan hati apabila kita dihajar oleh Tuhan. Dikala kita telah sadar, nah kita mau bertobat, kita mau berseru kepada Tuhan kembali, itu akan menjadi awal dari rancangan Tuhan yang baik untuk kita. Ayat ke-12, Tuhan bilang begini, apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Kita mau bertobat, dan kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, kita mencari Tuhan, kita menanyakan Tuhan. Kita berdoa, kita cari Tuhan kembali lagi. Kita tanyakan Tuhan lagi. Maka Tuhan berjanji, Ia akan dengarkan kita. Ia akan ditemukan oleh kita. Ayat 14, Tuhan bilang apa? Dan aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa, dari segala tempat kemana kamu telah kucerai beraikan. Aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Ya. Tuhan akan memulihkan kamu, membawa kamu
kembali ke negerinya, ke kehidupan bersama, bermasyarakat seperti dahulu. Tuhan akan pulihkan kamu. Jadi 70 tahun kemudian, sejarahnya memang demikian. Bangsa Israel kembali dalam 3 rombongan. Pertama dipimpin oleh Zerubabel. Ya, Zerubabel waktu itu bukan lagi disebut raja, walaupun dia keturunan Raja Daud, tapi yang disebut sebagai seorang gubernur. Mereka kembali. 3 rombongan mereka pulang. Hingga pada masa Tuhan Yesus, ya kita bisa melihat Israel adalah satu bangsa, ya, dengan sistem kemasyarakatan yang tertata rapi, juga mempunyai bait suci untuk mereka beribadah kembali. Mereka dipulihkan, ya, sebagai satu bangsa, ya. Maka kita harus berharap, asal saja kita mau bertobat, tinggalkan cara hidup kita yang keliru itu, Tuhan akan memulihkan kita. Kita akan diampuni, dan Tuhan akan berbuat ya supaya hidup kita itu bisa menjadi baik. Jadi hubungan suami istri, orang tua dan anak itu bisa dipulihkan. Roh Kudus bisa bekerja dalam hati kita, melembutkan hati yang keras, sehingga kita bisa saling mengampuni, ya, dan bisa hidup dengan harmonis kembali. Teman yang saya ceritakan di awal itu, ya, kalau dia sungguh-sungguh bertobat, dia baru paling 50 lebih sedikit, ya Tuhan bisa menolong dia lagi, ya, buat sebuah usaha lagi, hutang-hutang dibayar, ya. Kalau hutang udah kita bayar, orang pun bisa menerima kita, hutang-hutang dibayar. Gereja juga bisa datang ke gereja lagi. Karena seringkali orang yang begitu dalam kesulitan, mereka pun jadi tak mau ke gereja. Ya. Jadi bisa, kehidupannya bisa berubah kembali, dan semua bisa menjadi baik gitu. Yang penting yang mau saya sampaikan kepada Bapak Ibu adalah ada pengharapan. Apapun juga ada pengharapan. Tapi kamu harus bertobat. Ya, harus bertobat. Maka Tuhan akan menunjukkan rancangannya yang baik untuk kita. Ya. Rancangan yang akan membuat kita bersuka hati. Nah, jadi Bapak Ibu, kamu ingat saja kisah Israel ini, ya, Yeremia pasal 29. Ingat saja mereka. Mereka berdosa, tapi memang Tuhan menghukum. Tapi ketika mereka bertobat, Tuhan memulihkan mereka. Tuhan itu sama, sifat Tuhan sama. Dulu sifat Tuhan seperti ini, sekarang sifat Tuhan tetap juga seperti ini. Jadi bagi kita orang Kristen juga seperti Israel, adalah umat Tuhan. Maka asal kita mau bertobat, mau berseru kepada Tuhan, Tuhan akan pulihkan kita. Kita mempunyai masa depan yang baik. Jadi kiranya hati Bapak Ibu ya bisa terhibur, menyadari kalau memang aku ini dihukum Tuhan, Tuhan akan mengakhiri hukumannya dan memberkati saya karena saya bertobat. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, ampunilah kami Tuhan, manusia yang lemah dan banyak dosa dan kesalahannya. Bukakan mata hati kami, supaya kami selalu bisa peka untuk melihat tangan Tuhan yang menekan hidup kami. Supaya kami bisa secepatnya sadar dan bertobat, dan Tuhan bisa memulihkan kami.
Bapak berkatilah semua jemaat-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.